Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal coba mengupas lebih dalam ya catatan dan rangkuman yang Anda bagikan. Fokusnya ke sosok Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Dan ada klaim-klaim yang wah luar biasa ini soal kedudukan spiritual beliau. Mari kita coba pahami bareng-bareng ya poin-poin utamanya apa aja sih dari sumber ini. Langsung aja nih, ada satu yang kayaknya paling menonjol ya. Beliau disebut Sayyidul Aulia, penghulu para wali. Gimana kita memaknai ini? Betul, betul. Ini klaim yang fundamental sekali. Gelar ini menempatkan beliau itu di posisi puncak gitu loh, dalam hierarki kewalian. Analoginya ya mirip lah kayak Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Jadi ini bukan sekedar gelar kehormatan biasa, tapi penegasan posisi sentral banget. Oke, nah sumber Anda ini malah lebih jauh lagi. Dikatakan kalau semua wali dari awal sampai akhir zaman itu ngambil ilmunya, bantuannya, madat itu ya, dari lautan kewalian beliau. Bahkan ditegaskan lagi, nggak ada wali yang dapat derajat kewalian kecuali lewat jalur beliau. Ini, cakupannya luas banget ya. Luas sekali. Dan implikasinya ini, besar ya. Ini bukan cuma soal jadi yang terbaik atau tertinggi, tapi jadi sumber utama gitu loh. Sumber esensial bagi semua kewalian lain. Bahkan, ini yang menarik, mungkin juga bagi wali yang hidup sebelum beliau secara waktu. Konsep sentralitasnya ini radikal menurut saya. Jadi kayak keran utamanya gitu ya, yang tanpa beliau alirannya nggak sampai ke yang lain. Bisa dibilang itu. Saluran utamanya lah istilahnya. Nah, ngomongin soal aliran spiritual, poin berikutnya nih soal madat tadi. Disebutkan beliau itu nerima seluruh madat yang turun dari para nabi. Terus beliau yang nyalurin ke semua wali. Dan uniknya lagi, katanya para wali itu sendiri mungkin nggak sadar kalau nerimanya lewat beliau. Gimana tuh? Nah, iya kan? Ini makin memperkuat posisi sentralnya tadi. Jadi, beliau digambarkan kayak, titik temu krusial. Semacam transformator spiritual gitu, antara dimensi kenabian sama kewalian. Terus aspek nggak disadari oleh wali lain ini, nambah dimensi mistisnya ya. Ini nunjukin ada mekanisme spiritual tersembunyi yang, ya menurut sumber ini cuma beliau yang menjalankannya di level kosmik. Ini dia, klaim yang sering jadi pusat perhatian ya, gelar Al-Hatam Al-Muhammadi. Sumber Anda ini nekenin banget kalau gelar ini dikasih langsung sama Rasulullah SAW. Dan itu dalam keadaan sadar, terjaga, bukan mimpi. Signifikansinya apa ini? Kok kayak spesial banget? Ini salah satu klaim paling khas dan bobotnya berat sekali. Al-Hatam Al-Muhammadi atau penutup kewalian Muhammadan. Ini menyiratkan semacam finalitas, kesempurnaan gitu dalam jalur kewalian yang nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Yang bikin makin luar biasa, ya cara penyampaiannya itu. Ya qadhah, dalam keadaan terjaga. Kalau dalam tradisi sufi, ketemu Nabi pas sadar itu dianggap validasi spiritual tingkat paling tinggi. Jauh di atas mimpi yang bisa jadi lebih subjektif. Jadi ini kayak dapat stempel validasi absolut langsung dari sumber tertinggi gitu ya? Kurang lebih begitu. Makanya ini jadi poin yang sangat penting. Berarti kedudukannya udah nggak ada lagi di atasnya dong. Ini nyambung nih sama poin lain di catatan Anda yang bilang kalau makam atau kedudukan ruhani beliau dalam mengenal Allah, ma'rifatullah itu udah paling puncak. Tepat sekali. Klaim ini menegaskan bahwa dalam hal pencapaian pengenalan spiritual tentang Tuhan, beliau itu udah sampai batas paling tinggi yang bisa dicapai seorang wali. Gak ada lagi tingkatan di atasnya. Dalam konteks ma'rifatullah. Ini klaim kesempurnaan spiritual yang absolut. Menurut pandangan ini tentunya ya. Oke. Nah, sebagai rangkuman dari semua keistimewaan ini, sumber Anda menutup dengan bilang kalau keutamaan beliau itu pada dasarnya nggak terhitung, nggak terjangkau sama akal, sama tulisan. Cuma Allah dan Rasulnya aja yang tahu hakikat sejatinya. Ya, pernyataan penutup ini seolah-olah mau bilang, semua klaim luar biasa tadi, penghulu wali, sumber ilmu, sumber madat, penutup kewalian, makom tertinggi, itu semua tuh sebenarnya masih belum cukup. Belum cukup buat menggambarkan keagungan beliau yang sesungguhnya. Jadi ini menekankan aspek transendennya, sesuatu yang melampaui pemahaman kita bahasa manusia biasa. Jadi kalau kita coba rangkum ya dari diskusi kita ini, sumber-sumber yang Anda kasih ini ngelukisin potret Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani sebagai figur yang super sentral.
kedudukan spiritualnya absolut dalam kosmologi kewalian gitu ya. Beliau penghulunya, sumber ilmu dan madat buat semua wali, pemegang stempel penutup kewalian Muhammadian, terus mencapai puncak tertinggi dalam mengenal Allah. Lengkap banget. Betul sekali. Nah, dari semua paparan ini, dari klaim-klaim yang begitu tinggi dan absolut ini, muncul satu pertanyaan menarik nih, mungkin buat Anda renungkan lebih lanjut. Dengan klaim kedudukan spiritual yang sebegitu rupa, yang sentral banget seperti digambarkan sumber ini, kira-kira menurut Anda, gimana cara pandang kayak gitu